saya udah sampai di stasiun Jatinegara di dalam sini. Kita sama si Faras, sama Haikal dan kawan-kawan. Oke, nanti kita bakalan lanjutin vlog perjalanannya di dalam keretanya aja. Soalnya kalau di sini rame dan ini juga rambutnya masih nggak enak banget guys. Oke, jadi stay kita tunggu di kereta aja nanti. Oke, jadi berhubung sebelum kita naik ke kereta ini, jadi kita tuh harus ngisi saldo kartu kita, karena kalau misalnya kita nggak punya saldo kartu itu, nanti kita nggak bisa naik guys. Jadi kita bakalan ngisi saldo kartunya dulu di sini. Nah, jadi kita bakal kasih saldonya di situ guys. Oke, jadi kita udah masuk ke lokasi tempat tunggu kereta ini. Sekarang kita bakalan naik ke keretanya. Cuma kita karena kereta yang belum datang, jadi kita harus tunggu dulu ya guys. Di sini ada Faras. Oke, jadi tungguin aja sampai nanti keretanya udah datang. Oke, dadah. Oke, jadi kita agak delay ya guys. Padahal tadi keretanya udah datang, cuma kita belum naik karena tadi tuh ada kayak musibah gitu, nggak sengaja tasnya si Apip tadi hilang guys. Cuman untungnya masih ketemu di bawah kan, jadi nggak hilang. Jadi ya kita aman. Jadi kita nunggu kereta selanjutnya lagi guys. Ya, jadi kita nunggu kereta selanjutnya lagi. Oke, dadah. Oke guys, jadi kita udah sampai di stasiun Manggarai. Kita bakalan transit dulu karena kalau misalkan dari Jatinegara itu nggak bisa langsung ke Jakarta Kota. Jadi kita bakalan transit di Manggarai, itu sebentar nanti kita bakalan lanjut ke stasiun yang berikutnya. Oke, dadah, see you guys. Didn't you hear a man is moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it's orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could have ended different, then again we went to high school in Jakarta. Oke guys, jadi kita udah sampai di stasiun Jakarta. Itu ada Alfamart di belakang. Jadi hari ini kita di sini bersama Apip Alaudin ya guys. Saya Apip. Oke, jadi karena kita udah sampai di sini, nanti kita bakalan ke musim Fathahilanya. Oke, jadi ya udah nanti ditunggu aja guys. Dadah, see you. Then you hear a man is moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it's orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope. Oke guys, jadi setelah kita keluar dari stasiun Jakarta Kota tadi, kita udah sampai di lokasi museumnya. Cuman kita belum sampai di museumnya nih, kita baru sampai di sekitar lokasinya aja. Jadi sekarang kita bakalan jalan ke arah museumnya. Museumnya ada di sana guys. Lihat sendiri. Oke, jadi kita bakalan ke sana. Jadi stay tune aja, nanti dilanjutin pas udah sampai di sana. Oke, jadi kita udah sampai di kota tuanya guys. Jadi di sini kita ketemu Meriam Green nih guys. Nih, ini Meriamnya nih, di sini juga ada Haikal. Itu kayak gitu, pokoknya ini Haikal emang suka nggak difilter bu mulutnya bu. Oke, jadi kita bakalan OTW ke Museum Fathahilanya. Nanti dilanjut aja pas di dalam Museum Fathahilanya. Oke, dadah guys. Oke, jadi kita udah sampai di depan Museum Fathahillah guys, nih di belakang gua, di belakang saya. Jadi kita udah sampai di Museum Fathahillahnya. Kita tinggal tunggu masuk aja, tapi ngantri dulu guys karena rame banget nih. Ya.
bisa dilihat ramai banget kan. Jadi kita tunggu aja ya guys, tunggu masuknya. Jadi nanti kita lanjutin pas udah di dalam aja. Oke guys, jadi kita udah masuk di Museum Fathahillahnya. Kita udah sampai ke dalam. Jadi sini ada banyak kayak lukisan-lukisan gitu dari Museum Fathahillah ini. Nanti kita bakalan keliling-keliling ke dalam lagi. Kita bakalan ke sana. Ya kita bakalan keliling-keliling dan kita bakal ngulik ada apa aja sih di dalam Museum Fathahillah ini. Oke. Terus apa lagi ya? Ya mungkin segitu aja. Nanti kita bakalan keliling-keliling ke dalam Museum Fathahillah nanti. Oke, dadah. Oke, jadi kita sekarang udah sampai di ruangan mural hari jadi. Oke, jadi kita bisa dulu bagus-bagus ya. Kita bisa lihat ya. Oke. Berdasarkan artikel yang saya baca, ini mural ini dibuat pada tahun 1975 oleh seorang pelukis kenanga bernama Hari Jadi Sudimo Jujung. Luas media dinding mural ini berukuran 200 meter kuadrat dengan ketinggian 6 meter. Banyak seniman yang mengikuti untuk melukis seperti ini, tingkat kesulitannya sangatlah luar biasa. Dikarenakan lokasi ini dekat dengan lautan sehingga tingkat kelembaban di dinding ini sangatlah tinggi hingga cat tidak bisa menempel secara utuh. Lukisan ini memberikan gambaran tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Batavia pada tahun 1880 sampai dengan 1920. Nah, di mana pada tahun ini digambarkan pada bagian atas terdiri dari Pelabuhan Sunda Kelapa, Gerbang Batavia, sampai Gedung Harmoni yang kini sudah tidak ada keberadaannya dan hanya tinggal lama diabadikan dengan sebuah jembatan yang ada di Jakarta yang bernama Jembatan Harmoni. Di dalam lukisan, Bapak Hari Jadi juga menggambarkan tentang berbagai kultur dan etnis yang ada di Batavia, seperti adanya masyarakat Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Kemudian juga yang berbau di Batavia ini adalah aktivitas ekonomi masyarakat Batavia dan juga budaya kehidupan masyarakat di Batavia. Oke, mungkin segini aja penjelasan dari ruang mural hari jadi. Mungkin kita bakalan next foto-foto ke ruangan berikutnya. Didn't you hear a man is moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it's orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. Oke, jadi di sini ada miniatur kursi panjang. Jadi sedikit saya jelaskan tentang miniatur kursi panjang. Jadi pedagang-pedagang di India yang datang pada ke Batavia pada abad ke-17 membawa banyak benda berharga untuk dijual. Salah satunya yaitu miniatur kursi ini yang bergaya India sangat langka ini. Bentuk miniatur ini meniru bentuk dari kursi panjang yang dibawa di Batavia dari pantai Coromandel, India sekitar tahun 1650 sampai dengan 1680. Bentuknya sangat indah di mana seluruh permukaannya dihiasi dengan ukiran flora yang detail dan masih terawat dengan sangat baik. Berikut adalah contoh dari miniatur kursi panjangnya. Oke, kemudian kita bergeser sedikit ke miniatur kursi. Jadi pada rumah-rumah bangsawan di Batavia pada abad ke-19 umumnya dihiasi dengan ornamen berbahan dasar kayu, yang dimana hiasan kursi ini sendiri merupakan tren baru di Batavia pada masa itu. Gayanya dikenal dengan istilah gaya Raffles yang mengacu pada Thomas Stanford Raffles, gubernur Batavia pada awal abad ke-19. Bentuknya sangat indah dengan penyangga bagian belakang yang melengkung sempurna. Bentuk kursi ini memperlihatkan status pemiliknya yang tinggi pula pada masa itu. Oke, kemudian di sini ada kotak penyimpanan. Sedikit penjelasan dari kotak penyimpanan. Jadi, kotak penyimpanan ini merupakan kotak penyimpanan yang terbuat dari kayu yang dihiasi dengan kuningan kotak penyimpanan. Yang dimana jenis ini banyak ditemukan di rumah-rumah bangsawan Batavia pada abad ke-17. Umumnya kotak penyimpanan ini berfungsi sebagai tempat menyimpan perhiasan sehingga terdiri dari banyak laci kecil. Oke, kemudian kita bergeser ke alat ukur bahan bangunan. Jadi sedikit penjelasan dari alat ukur bahan bangunan ini. Jadi alat ukur bahan bangunan ini pada abad ke-18 ditemukan sebuah cara untuk mengukur berat bahan-bahan bangunan seperti semen, batu kerikil, dan lain sebagainya. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan wadah kayu yang berbentuk menyerupai ember dan dihiasi dengan cincin kuningan. Wadah ini terdiri dari berbagai macam ukuran, mulai dari 3 gantang hingga 5 gantang, yaitu satu gantang setara dengan 8 kg. Serupa dengan alat ukur lainnya, ukuran wadah ini
dibuat berdasarkan perintah dari kepala pemerintahan pada masa itu dan dikerjakan oleh seorang juru tera yaitu Hendrik van der Krap pada tahun 1739. Kemudian di sini ada batu timbangan. Sedikit penjelasan dari batu timbangan. Batavia di abad ke-18 ternyata telah mengenal sistem timbangan dengan menggunakan pemberat. Pemberat ini sendiri dibuat oleh pemerintah Batavia dalam satu set. Kemudian kita masuk ke alat ukur bata. Sedikit penjelasan tentang alat ukur bata. Jadi tidak hanya bertugas untuk membuat standar bentuk genteng, seorang juru tera juga bertugas untuk membuat standar ukuran bentuk bata yang digunakan untuk mendirikan bangunan. Juru tera yang bertugas untuk membuat bentuk bata ini bernama Abraham Skrena pada tahun 1979. Kemudian kita bergeser sedikit ke alat ukur genteng. Oke, jadi sebelum abad ke-18, bentuk dan ukuran genteng di Batavia sangatlah beragam. Untuk membuat satu bentuk baku, pemerintah menunjuk seorang juru tera yang bertugas untuk membuat standar ukuran genteng. Seluruh tukang yang akan mendirikan bangunan resmi pemerintahan harus mengikuti standar yang telah dibuat. Alat ukur bentuk genteng ini dikenal dengan istilah sloper, yang dimana sloper sendiri berbentuk bidang kayu dengan rongga di permukaannya. Rongga inilah yang dijadikan standar untuk bentuk genteng yang benar pada masa itu. Oke guys, jadi kita udah masuk ke lukisan Van der Para. Jadi lukisan ini menggambarkan sosok Petrus Albertus Van der Para yang dimana salah seorang gubernur di Jenderal Batavia. Dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Van der Para digambarkan dalam posisi berdiri gagah dengan memegang tongkat komando. Ia tampak mengenakan pakaian mewah yang mencerminkan kekuasaannya. Di belakangnya terdapat bangunan tepi laut, kemungkinan besar merupakan kota Batavia. Van der Para sendiri memimpin Batavia pada tahun 1761. Ia merupakan sosok yang sangat religius. Meskipun begitu, ia juga dikenal sebagai seorang yang menyukai kemewahan dan kekayaan. Jadi kita sudah masuk ke sejarah ruang VOC, guys. Jadi di sini kita bakalan ada sedikit penjelasan tentang bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Jadi masa kemasan Batavia di abad 17 bersama dengan masa kemasan VOC dan proses keruntuhan kota pelabuhan ini sebagai salah satu pusat perdagangan terpendek di Asia sejak pertengahan abad 18 juga berlangsung dalam periode yang sama. Dengan kemunduran VOC, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Batavia tidak pernah dibiarkan oleh VOC untuk menjadi kota yang benar-benar independen. Administrasi kota Batavia menyatu dengan administrasi VOC sehingga kebobrokan dalam birokrasi VOC juga menular dalam birokrasi kota. Then you hear a man is moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't 'cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your Vespa. It's orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke ruang orientasi. Oke, jadi ada apa aja sih di ruangan orientasi ini? Jadi pertama di sini kita bisa temukan bahwa ini adalah tombak yang dimana sebagai salah satu senjata pertama yang dikenal manusia. Tombak sendiri cukup populer di Eropa. Bangsa-bangsa besar seperti Sumerian, Yunani, dan Roma menggunakan tombak sebagai salah satu senjata berperang utama mereka. Jenis-jenisnya pun dikenal beragam seperti pike, lonce, dan halberd. Pada akhir abad ke-17, setelah ditemukannya senjata api, tombak kemudian beralih fungsi menjadi simbol pangkat militer di Eropa. Tradisi ini dimulai di Prancis yang mewajibkan tentara infanterinya untuk membawa tombak jenis espanton sebagai tanda pangkat mereka. Oke, kemudian kita bergeser ke kiri. Nah, jadi di sini adalah pembuatan. Jadi sedikit penjelasan dari lukisan ini. Jadi ini adalah pembuatan lukisan Sultan Agung, di mana Sujono ditugaskan oleh Ali Salidikin yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk membuat satu lukisan bertema Pertempuran Sultan Agung dan Jan Pieter Zoon Quine sebagai bagian dari peresmian Museum Sejarah Jakarta yang akan dibuka pada tahun 1974. Jadi itu adalah sedikit penjelasan dari lukisan ini. Jadi Banda Neira adalah sekelompok kecil kepulauan yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku, yang dimana dia adalah kepulauan yang diperebutkan di dalam perdagangan rempah-rempah yang diperebutkan oleh Inggris dan Belanda di dalam rentang waktu 1545 hingga 1620. Miristika Fragrans atau yang kita kenal sebagai pala adalah emas di waktu itu, dan pala Banda merupakan yang terbaik di seluruh dunia. Kemudian mulai ditanam di Sri Lanka, Grenada, Singapura, dan di mana saja kerajaan Inggris berkuasa. Emas ini juga merupakan motif
dari JP Coin untuk memerintahkan hukum mati besar-besaran pada warga Belanda, sehingga hanya menyisakan sekitar 1.000 orang yang dimana sejumlah dari mereka menjadi buruh paksa atau budak yang diperdagangkan. Perebutan antara Belanda dan Inggris dari tambang emas ini berakhir di kesepakatan Breda pada tahun 1667. Oke, jadi datanya VOC di Jayakarta dan pendirian Batavia. Jadi Verenigd Oostindische Compagnie atau VOC adalah perusahaan dagang multinasional tertua di dunia yang didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. Kata company ini di dalam nama VOC tertinggal dalam memori orang Indonesia sebagai company atau company yang menjadi salah satu kota informal yang cenderung mengejek yang sering dipakai secara informal untuk mengacu para pendatang Kaukasia. VOC sebelumnya datang ke Banten, tetapi kemudian mereka mendirikan pusat dagang mereka di Kalapa dan membangun Batavia di tahun 1619. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan yang melebihi Banten hingga di tahun bangkrutnya VOC di tahun 1799. Dari Batavia, VOC mengendalikan monopoli perdagangannya yang tidak hanya saja di Kepulauan Nusantara, tetapi juga di Asia Tenggara. Oke, jadi di sini ada pada tahun 1610 perjanjian pertama antara Pangeran Jakarta, yaitu Pangeran Wijayakrama, penguasa Jakarta, dengan VOC yang diwakili Jacques Permit dengan amanat dari Raja Belanda Maurits de Nassau untuk membeli sebidang tanah dengan harga 1.200 riksdaler di Kalapa atau Jakarta guna mendirikan kantong dagang VOC atau factories di timur Sungai Ciliwung. Kemudian pada tahun 1615, Inggris mengadakan perjanjian dengan Pangeran Jayakarta untuk mendirikan benteng dan kamar dagang di barat Sungai Ciliwung. Kemudian pada tahun 1618, persaingan politik dan ekonomi antara Inggris, Belanda, dan Banten semakin meningkat dan kondisi memanas. Penangkapan kapal Belanda oleh Inggris dijawab dengan Belanda membakar kantor dagang Inggris di Jayakarta. Banten mendukung Inggris sementara JP Coin pergi ke Ambon untuk mendapatkan bala bantuan dari VOC. Kemudian pada tahun 1619, pada akhirnya Banten menjadi kekuatan yang mendorong Inggris keluar dari area ini. Begitu juga Pangeran Jayakarta yang diperintahkan untuk keluar dari wilayah kekuasaannya. Banten juga kemudian meninggalkan kota ini dalam keadaan kosong dan tanpa penguasa. Belanda tidak pergi dan merayakan kemenangan ini ketika Koen kembali dengan 1.000 pasukan pada 12 Maret. Koen kemudian membakar kota ini berikut dengan masjid dan istana Pangeran Jayakarta serta area di sekitarnya. Dia kemudian memulai perencanaan dan pembangunan Batavia. Oke, jadi mungkin segitu aja vlog dari Museum Fathahillah kita. Ya, apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan, apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.